persembahan untuk Bunda di segmen yang kedua ini ya Mbak. Banyak banget nih aku punya pertanyaan-pertanyaan buat Mbak Eva. Mau langsung atau Mbak mau sambil? Nanti aja ya, lebih seru ngobrolnya ya. Ngobrolnya lebih seru, lagi asik. Nah Mbak, kalau dilihat dari pola asuh dan kebutuhan nih Mbak. Apakah sebenarnya ada yang bisa dikatakan lebih baik kalau keluarga ini yang udah masuk dalam kategori keluarga broken home itu dapat pengasuhannya dari ayah aja atau ibu aja? Nah jadi gini, kalau kita bicara idealnya itu sebetulnya tidak ada yang dibilang pakai ayah saja atau ibu saja, atau tinggal dengan ayah atau tinggal dengan ibu, tidak ada sebetulnya. Karena gini, pada saat dia idealnya adalah pada saat dia itu berpisah, pasangan suami istri itu berpisah, dia harus menekankan bahwa perpisahan itu adalah perpisahan antar orang dewasa, antara suami istri. Tetapi peran dia sebagai orang tua itu harus tetap dijalankan. Jadi kebersamaan itu tetap berjalan atau pengasuhan itu tetap berjalan walaupun tidak tinggal satu rumah gitulah. Nah, dan itu memang membutuhkan apa? Kedewasaan dan kematangan dari individu itu sendiri gitu ya. Tanpa hal itu ya memang susah gitu ya, susah untuk mendapatkan bahwa idealnya seperti apa, karena idealnya adalah anak tetap mendapatkan pengasuhan dan kualitas yang sama dari orang tua gitu, walaupun mereka tidak tinggal bersama. Tapi ada peran-peran yang bisa dilakukan bersama, misalnya ambil rapot bersama, kemudian anak tampil dia bisa datang bersama-sama juga dan seperti itu, sehingga anak juga mengetahui bahwa walaupun orang tuanya berpisah, tidak satu rumah, tetapi mereka tetap mendapatkan sebagai anak dia tetap bisa menganggap keduanya adalah orang tua. Dan tentunya ini membutuhkan apa? Kelapangan hati, kedewasaan dari kedua belah pihak gitu. Agar anak-anak tidak kehilangan figur ayah dan ibu ya betul. Sehingga tidak struktur yang tadi itu tetap bisa berjalan. Ya, betul. Struktur bisa berjalan walaupun tidak serumah. Nah kalau dari sisi anaknya sendiri gimana nih Mbak? Apakah anak itu punya hak tertentu untuk bisa milih? Aku mau tinggal sama mama aja atau aku mau tinggal sama papa aja? Boleh gitu mereka milih Mbak? Karena pada dasarnya kan anak-anak tuh belum bisa mengambil keputusan dengan tepat ya. Jadi anak itu lebih menekankan pada kelekatan emosional. Gak apa-apa, kelekatan emosional itu kan penting. Tetapi yang perlu ditekankan adalah anak boleh mengekspresikan perasaannya, tetapi pada saat mengambil keputusan sangat perlu diperhatikan berkaitan sama kesiapan dan kematangan dari salah satu yang memang mau menjadi pengasuh utamanya gitu ya. Jadi ibaratnya gini, sebagai orang tua siapa yang utama? Siapa yang utama? Di mana anak tinggal dengan siapa? Nah, itu ditentukan dari mana? Dari kematangan dan kesiapan. Jadi sering mengatakan bahwa apakah ibu harus dengan ibu, undang-undang memang begitu. Anak di bawah umur harus dengan ibunya. Tetapi juga harus diperhatikan apakah kematangan secara emosional, kematangan mental, kesiapan ibu untuk menerima anaknya. Kalau ibunya tidak siap dan lebih siap dengan ayahnya, kenapa tidak? Jadi itu yang disebut dengan apakah anak memilih? Ya tidak, sebetulnya sangat tergantung oleh kondisi dari kedua belah pihak. Mana yang paling siap, mana yang paling matang, mana yang paling memungkinkan buat anak. Dan yang paling penting adalah tidak ada perubahan yang berarti. Jadi semini mungkin kalaupun ada yang keluar dari rumah gitu ya, anak itu berjalan seperti biasanya. Nah kalau dia berubah, misalnya tadinya dia rumahnya di sini ikut sama ibunya, kemudian udah berapa tahun dia dari bayi sampai itu dia terus tiba-tiba berubah pindah kemana, itu kan ada perubahan yang drastis. Nah itu membuat anak menjadi bermasalah. Jadi menghindari kondisi lebih buruk yaitu adalah anak tetap berjalan dengan seperti biasanya. Jadi di tempat yang mana? Di tempat yang biasanya anak itu tumbuh dan berkembang di mana awalnya gitu ya. Nah sehingga tinggal dilihat kesiapan dan kematangan dari orang tuanya seperti itu. Jadi itu yang kita bilang bahwa hak asuh pada siapa? Nah itu
memang undang-undang mengatakan pada pada ibu gitu. Tapi kembali lagi kita harus lihat kesiapan dan kematangan gitu. Nah, anak yang nih let's say oke, undang-undang bilang anak di bawah umur itu haknya ibu gitu untuk merawat dia ya Mbak ya. Nah, kalau anak ini udah masuk umur memilih untuk seorang anak, dia mau tinggal sama ibu atau sama bapak untuk ayah ibu yang bercerai gitu. Itu usia berapa Mbak dia? Ya usia yang bukan suaranya tuh anak. didengar. Berapa itu Mbak masuk? Dewasa. Jadi kalau di Indonesia itu sebetulnya 21 tahun ke atas ya. Wow, setelah 21? Iya. Even 18 aja belum? Di kita 18 belum bisa dikatakan dewasa kan gitu. Jadi masih masuk remaja ya. Kan kayak misalnya bahwa ada hak ininya secara dia hak hukum iya, bahwa dia 17 tahun udah hak hukumnya, udah 18 tahun tuh udah ada hak hukum bahwa dia masuk dalam kategori bukan anak, tapi itu juga belum cukup gitu loh. Jadi biasanya ya yang paling penting ya keterbukaan dan keluasan dari orang tuanya aja untuk bisa anak bisa dengan bebas dia akan tinggal dengan siapa, dia akan bersama siapa, kapan dia bertemu, dan itu dia punya waktu dan dia tahu kapan ketemu dengan kedua belah pihak gitu loh. Tapi kalau misalnya memilih ya kalau ngomongin bicara tentang undang-undang kan ada yang mau mengacu yang 18 tahun atau yang mengacu yang 21 tahun. Karena kalau misalnya disebut dengan pernikahan aja kan undang-undang pernikahan itu baru dikatakan bisa dia disebut dewasa di atas dia 21 tahun gitu. Jadi mengacunya di situ. Ternyata ya bunda-bunda di kita ketat juga ya ini ya undang-undangnya. Tapi kalau mamanya si anak ini udah di umur 17 let's say 18 gitu, aku mau tinggal sama mama aja, ya udah gitu. Ya, kalau si bisa. anak itu udah milih ya udah nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa juga. Tidak apa-apa juga. Artinya maksudnya kalau dikatakan kapan waktunya ya di Indonesia kan bilang di Indonesia pun anak usia 21 tahun tuh masih sebut anak-anak, anak gue masih kuliah gitu kan. Enggak seperti di barat bahwa 17 aja dia bilang, "Ma, aku nggak tinggal lagi di rumah." gitu kan, seperti itu. Tapi di kita kan masih berbeda. Nah, itu yang kenapa mereka masih jadi memiliki ketergantungan yang masih kuat. Nah, jadi kalau misalnya dikatakan tadi mau dia ke orang tuanya ya nggak usah nunggu 18 tahun harusnya. Pada saat usia dia berpisah pun pada masa anak-anak seharusnya dia memang memiliki waktu yang teratur, kualitas yang baik untuk tetap bisa bertemu kedua belah pihak. Ayah dan ibu ya. Nah, kalau pernah nggak Mbak nih dari sebagai psikolog gitu dapat kasus ada nggak sih perubahan pola asuh dari orang tua yang sebelum keluarganya jadi keluarga yang broken home terus akhirnya jadi broken home, itu ada perbedaan nggak? Pernah nggak Mbak ngalamin? Ada. Jadi gini, perbedaan itu sangat tergantung apakah orang tua itu yang berubah jadi orang tua tunggal atau karena perceraian itu tetap bisa melakukan menjalani rutinitas seperti biasanya. Nah, kalau itu bisa dilakukan, tidak ada perubahan baik secara finansial, baik secara kondisi ekonomi yang ada, yaitu sebetulnya membuat lebih tidak ada perubahan aturannya. Tetapi yang sering terjadi adalah pola pengasuhan berubah karena terjadi perubahan penyesuaian hal yang baru terhadap situasi yang ada. Misalnya, seorang keluarga baru meninggal ayahnya, sehingga ekonomi yang biasanya dipegang oleh ayahnya kemudian tidak ada. Kemudian misalnya kalau di kita ada pembagian warisan dari keluarga suami meminta dan seterusnya, sehingga terjadi perubahan rumah yang tadinya mereka tempatin menjadi bukan lagi rumah mereka dan seterusnya, sehingga anak-anak terjadi perubahan di dalam kehidupannya. Nah, tentunya ada penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan, dan penyesuaian yang harus dilakukan itu mengikuti kondisi yang ada. Nah, yang bagus adalah fleksibel terhadap kondisi yang ada. Artinya kalau memang ada perubahan didiskusikan, kemudian pola pengasuhan tetap berjalan
sesuai yang biasa dilakukan, tetapi ada penyesuaian-penyesuaian di dalam menjalankannya, gitu ya. Nah, sering sekali karena terjadi perubahan kondisi yang ada, membuat orang tua tunggal ini atau orang tua yang sendiri ini akan merasa apa? Kasihan, merasa bersalah terhadap situasi yang ada, sehingga dengan rasa cinta dan kasih sayangnya akhirnya membiarkan anak untuk melakukan apapun yang dulunya ada aturan. Aduh kasihan deh, dia sebagai menghibur dia, ya udah deh biarin dia main games, padahal tadinya dia punya aturan nggak boleh misalnya. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat anak pun akan memainkan apa? Kondisi emosional yang terjadi dalam situasi yang tidak utuh ini dimainkan, sehingga akhirnya terjadi perubahan-perubahan pola pengasuhan yang bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi lebih buruk karena aturan-aturannya menjadi tidak ada. Kalau aturannya tetap dijalankan dan anak dimotivasi bahwa perubahan ini akan memberikan hal yang positif pada diri dia, ya dia akan menjadi sesuatu yang positif. Jadi perubahan ini ya pasti ada, tetapi yang paling penting adalah ada nggak kesediaan untuk menyesuaikan diri terhadap situasi yang ada. Gitu. Gitu ya, Mbak ya. Jadi Mbak kalau ketemu kasus yang seperti itu terus datang ke Mbak, ya Mbak diarahinnya sama Mbak, ya sebisa mungkin Diarahkannya yang pertama itu nerima dulu, nerima bahwa sekarang situasinya berbeda. Anak dikasih tahu bahwa kondisinya berbeda, diterima dulu, baru kemudian bagaimana menyesuaikannya dengan situasi dan bagaimana nanti kehidupan berjalan dengan seperti apa. Seperti itu. Oke, waduh, luar biasa. Ya udah Mbak, sekarang kita minum-minum lagi dulu ya. Asik, Kita aku akan break boleh dulu. makan nih. Iya. Kita mau break lagi nih bunda-bunda. Nanti aku sama Mbak Eva akan balik lagi ketemu sama bunda-bunda ya. Tunggu, jangan kemana-mana.